aku mau nungguin orang belakang itu kan udah nggak ada yang bisa ditumpu kan. Itu udah gelap banget mataku, itu udah kayak mikir, udah gak mikir race lagi, udah sampai bawah tuh yang penting selamat aja udah. Terus udah sampai ke puncak Agung turun lagi itu kita pepet banget. Sampai di makanya cerita 1 sampai 5 tuh di Agung mepet ya? Mepet. Cuman karena jujur aja aku kan downhill tuh jelek banget mas, nggak sekenceng orang lain lah. Jadi aku kemarin tuh bawa 2 headlamp. Satu headlamp itu emang dia kayak 1000 lumens, jadi kayak beamnya itu lumayan, jangkauannya tuh lumayan jauh, luas gitu. Halo teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Di video kali ini aku mau ajak kalian buat ngobrol-ngobrol, bincang-bincang bareng sama juara BTR Ultra kategori 100 kilo. Dan ini adalah satu-satunya dari Indonesia, Mas Ahmad Nizar nih orangnya. Jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Oke teman-teman, sambil kita jalan cari spot, kita kenalan dulu. Halo Mas. Mas. Ini yang aku kira tuh orang Kalimantan, karena ya kan sempat tinggal Kalimantan ya, tapi ternyata asli Jember guys. Mungkin bisa perkenalan sedikit Mas Nizar. Aku asli Jember sih, cuman lumayan lama juga stay di Malang. Terus sampai juga di Kalimantan. Ya sekarang masih sih. Jadi bolak-balik gitu ya. Bolak-balik. Jadi teman-teman tuh sering nanyain aku tuh sebenarnya asli mana. Jadi aslinya tuh aku orang Jember. Karena kalau Jawa Timur. Kalau teman-teman ngikutin trail di Indo tuh kan ada Nizar Bali. Nah ini tuh aku nyebutnya tuh Nizar Kalimantan. Ternyata Nizar Jember. Oke lanjut Mas Nizar, lari tuh dari tahun berapa Mas? Baru mulai lari, bener-bener lari ya 2015. Oke, di akhir Malang ya? waktu itu masih kuliah lah. Terus ketemu sama teman-teman komunitas kan, RMR namanya, Run Malang Run. Nah itu ya karena kalau di komunitas tuh kita gampang dapat akses informasi, terus dapat apa ya, gampang lah kita buat belajar kan. Terus emang teman-teman juga suportif banget, jadi kayak apa yang aku butuhin tuh mereka bisa ngasih informasi. Masih ada nggak tuh komunitasnya tuh? Oh masih. Oh masih, awet banget tuh. Iya. RMR itu 2013 kalau nggak salah. Jadi sekarang udah berapa tahun ya? 13 tahun. Itu komunitas lari pertama di Malang. Nah kalau itu Mas, apa mulai ngetrail tahun 2016. Race pertama aku itu di BTS 30 2016. Oke. Terus waktu itu gimana tuh, berapa waktunya? 4 jam berapa ya? 34 jam. Dulu rute BTS nggak segampangnya sekarang, karena kan banyak segmen masih ini loh. Jadi kita naik tebing. Dulu kan naiknya lewat ini kan, sekarang tangga kan. Dulu saya ingatku tuh naik tebing kita. Masalahnya adalah dia baru 1 tahun ikut BTS 2016. Nah baru lari 1 tahun, ngetrail 30 kilo langsung podium 1. Iya karena Malang tuh dulu waktu dulu kan masih kuliah tuh. Dulu kuliah pagi, kita berangkat ngetrail siang tuh masih bisa. Oke. Jadi aksesnya kan deket. Kalau pesertanya waktu itu di kisaran berapa? Ingat nggak? Masih ratusan. Cuman lumayan banyak bulenya udah waktu itu. Ya karena Bromo ya. Oke Mas, sambil kita cari tempat. Jadi Mas Nizar ini 2016 aku baru mulai lari. Ya dia udah podium 1 BTS 30K 2016. Itu BTS edisi kedua ya? 1 kayaknya. Kayaknya ketiga deh Mas. Ketiga ya? Pertama tuh 2013 kan, 14. Keempat. Oke. Jadi termasuk race jadul ya itu ya. Nah terus di situ tuh dirimu memang mau menekuni serius di lari trail atau gimana Mas? Enggak sih. Dulu kan awalnya lari di road. Terus sempat pertama kali tuh naik gunung tuh di Rinjani 2015 waktu itu. Tuh ngobrol-ngobrol sama porter. Terus dia cerita, Mas kemarin ada orang nih lari dari ada event namanya dulu RAR, Rinjani Altitude Run kalau nggak salah. Bule Prancis, dia dari Senaru sampai puncak tuh cuman 4 jam atau berapa gitu. Itu kayak kok bisa ya? Nah dari situ tuh ngulik-ngulik namanya trail running. Oke. Terus dulu kan di sesi RMR tuh kan ada sering ngetrail gitu kan. Cuman aku masih belum nggak paham ini lari apa sih.
Tapi kalau kalau itu lari-lari biasa aja. Di komunitas banyak yang ikut juga atau? Oh banyak, rame banget. Oh mungkin karena Malang playgroundnya tuh banyak. Oh banyak banget. gunung Dulu kita mah kalau pagi ke Bromo, siang ke Panderman, sore ke Arjuna bisa sehari 3 gunung. Serius? Bisa. Ya itu anak-anak yang dulu istilahnya angkatanmu tuh masih pada ngetrail? Masih pada ngetrail. Masih pada ngetrail sampai sekarang. Cuman ya nggak kompetitif, tapi kenapa ya? Mereka tuh emang suka lari aja, suka ngetrailnya aja. Ya alam dan olahraganya lah bener, ya. Sama olahraganya. Oke. Nah terus 2016 BTS, mungkin kita langsung bukan flashback ya, langsung short forward ke masa sekarang 2025. Jadi kayak yang tadi aku udah spill di intro, Mas Nizar ini the one and only Indonesian runners yang naik podium BTR. Jadi mungkin kemarin tuh BTR tahun ini gila ya Mas ya. Maksudnya aku lihat ITR poinnya tuh dirimu di ranking berapa tuh kalau di apa listnya itu? Kalau di listnya itu kelima. 1, 2, 3-nya apa enggak? 1, 2-nya itu kalau nggak salah dari Hong Kong, ketiganya itu Mangaip, keempat tuh Mas Didi Yusuf, baru kelima aku. Didi Yusuf Bandung itu ya? Lumajang. Oh iya yang kemarin sempat dari Jatim. Iya. Nah mungkin biar kita nggak bingung teman-teman, BTR Ultra itu ini tahun keempat di Kintamani, dan tahun lalu tuh cuma ada kategori 80 terpanjangnya. Iya. Nah Mas Nizar tahun lalu 55 ya? Tahun lalu 55. 80-nya itu dia kurang lebih mirip kayak 55 atau 60 tahun ini. Jadi lewatin Batur, Black Lava, Abang, Trunyan. Bedanya 80 apa tuh kalau tahun lalu? Tahun lalu kayak, jadi abangnya tuh turun dulu ke kanan Mas. Oke, jadi kayak abangnya turun arah Agung. Sebelum pedahan tuh dia kayak ada turun lereng, terus dinaikin lagi ya? Iya. Berarti ekstra. Abangnya tuh lewat jalur yang beda, terus dia lebih dari bawah gitu. Oke, nah khusus tahun ini tuh sebenarnya spesial banget, yang aku juga awalnya cukup excited karena kapan lagi kita naik Gunung Agung dalam race ultra yang besar. Yang tahun ini pesertanya tuh 4.000 guys, 4.006 apa 4.007 tuh menurutku sadis sih dengan apa ya, dengan progresnya BTR yang baru tahun keempat. Nah mungkin yang bikin spesial lagi karena ini Bali, kalau teman-teman ngerti, banyak orang luar tuh ngerti Bali tapi nggak ngerti Indonesia. Benar. Jadi kayak Bali tuh dikira ya Bali, padahal Bali itu part of Indonesia, tapi mereka nggak ngerti Indonesianya kan. Nah, jadi di sini tuh banyak banget peserta dari luar. Kayaknya 60-70% sih peserta dari luar. Yang kategori itu berarti kategori tinggi kali. Kalau yang pendek kayaknya nggak mungkin. 60-70 itu kebanyakan luar. Oh. Nah, kalau lihat di datanya sih kayak dari 60-an negara ya total. Iya, banyak banget. Total peserta itu dari 60-an negara, guys. Nah, terus tahun lalu ikut 55 gimana, Mas? 55 itu tahun lalu dapat nomor pertama tahun lalu. Oke. Berapa jam tuh? 9 jam sekian menit pokoknya. Meanwhile aku tuh 13 jam lebih, dia 9 jam sekian menit, selisih 4 jam. Oke. Terus nomor 2-3-nya? 2-nya itu kalau nggak salah Mas Muhammad Ilham, Depok. Ketiganya Kasmana. Oh, berarti Lord Kasmana. Tahun lalu tuh masih belum banyak orang-orang luar ya? Iya, banyak mungkin nggak sekompetitif sekarang. Karena kan BTR yang tahun ini dia open untuk poin ITR di atas. Tuh? Jadi yang BTR ngasih free slot buat yang nasional itu di atas 650 cowok itu bisa dapat free slot. Kalau yang luar itu 750 kalau nggak salah. Berarti Mas Nizar dapat free slot dari situ atau dari tahun lalu? Oke, benar. Tapi ITR-nya sendiri berapa sih? 693. Oh, berarti kalau semisal nggak part of Essex masih bisa dapat free slot ya? Masih ada, kalau nggak salah tuh aku ada 2 golden ticket. Jadi kalau misal digabung semua ada 4 slot. Tinggal milih. Ini asiknya race trail sekarang kita tuh karena ya sama-sama based on hobi dan banyak dari komunitas tuh kita sering kerjasama gitu guys. Kayak ini juaranya ini masih dapat slot apa aja nih? Kalau yang setelah ini? Yang hari ini, yang kemarin banyak tuh kayaknya ada di logonya tuh ada Dieng, Mantra, Kultra ya. Ya, Kultra Malaysia, terus SLU Bandung 100 kalau nggak salah. Sama CTC kalau nggak salah. CTC. Tinggal milih sih. Tapi kalau buat dilarin semua kayaknya nggak dulu.
Rentetan semua ya. Rentetan semua tiap bulan race tuh. Oke, jadi tahun ini BTR mengundang seluruh kompetitif runner dari Indonesia dengan ITRA 650. Sebagai perbandingan aja, Mas Nizar 693, aku tuh sekitar 450-an lah kalau nggak salah. Jadi memang udah ada gapnya. Dan mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, Mas Nizar boleh bantu jelasin what is ITRA point? ITRA point itu kayak apa ya? Dia tuh kayak misal kita ikut race, dia tuh ngasih skor secara performance. Jadi kayak misal dengan jarak sekian, elevasi sekian, tingkat kesulitannya sekian. Dan kalau nggak salah itu dia juga ngukur kayak kondisi cuaca. Jadi kayak misal ikut SLO atau BTR tahun lalu sama tahun ini, tapi kondisi cuacanya beda. Nah itu akan jadi pertimbangan dari si ITRA-nya. Sama mereka ya. Kalau aku nggak salah tuh ITRA namanya International Trail Running Association. Nah jadi dia mengklasifikasikan suatu race yang terafiliasi sama mereka, yang istilahnya kita udah masukin data nih, misalnya BTR masukin data GPA, rute segala macam, daftar peserta ke ITRA. Nah sama dia tuh dikalkulasi sama dilihat dari cuaca, tingkat kesulitan, terus podium 1 atau titik atau juaranya tuh seberapa kencang, paling belakang seberapa kencang, dan DNF-nya ya, DNF rate-nya ya. Nah sama mereka tuh kayak dikalkulasi. Aku jujur nggak terlalu ngerti perhitungannya gimana. Terus dibikin ranking. Nah dan kalau semisal kita ngomongin road running 5K di bawah 15 menit, ya itu pasti elit, pasti kencang. Iya, mungkin kalau di poin itu kayak 800-an kali. 800 900. Nah, ini gampangannya kalau misal di Indo di atas 600 tuh ya kita bisa bilang elit lah ya. Elit. Kalau di luar mungkin baru 750 up ya. Kalau di luar tuh masih advance. Jadi expert tapi belum elit. Elit kalau di atas 700 ya. 700 ke atas tuh. Berarti ya penghobi yang kayak aku lah ya. Mungkin di luar banyak yang 600 700 ya. Bener. Kalau yang kayak dirimu di luar 800, 700 800. Cuman sebenarnya skor ITRA itu kan balik ke tingkat kesulitan kan Mas. Iya. Kemarin sempat ngobrol sama si dari Hong Kong itu, juara 2 ya. Juara 2. Ya dia bilang pantas orang pelari Indo itu sebenarnya kenceng-kenceng, cuman karena race-nya itu lumayan teknikal. Terus beda sama di Hong Kong. Hong Kong tuh runnable, bener-bener kita fokusnya lari aja, nggak mikir obstacle gitu kan. Makanya kenapa skor mereka bisa tinggi. Kalau secara level tuh kita kurang lebih sama lah. Sama fitur safety kali ya. Iya, benar. Ya mungkin bukan masalah penyelenggaranya, tapi memang gunung-gunungnya atau tempatnya tuh infrastrukturnya di luar lebih memadai kali ya. Iya, cuman karena kita tuh lebih raw, lebih alami kan ininya. Tapi itu juga jadi salah satu daya tariknya kan orang luar buat ikut. Betul. Oke, balik lagi ke 100K. Kemarin start jam 4 ya. Nah, Mas Nizar ini teman sekamarku, jadi aku cukup banyak bisa mempelajari dari beliau kira-kira apa yang perlu di-prepare, nutrisinya kayak gimana, cara tidurnya, bahkan ya aku nggak sungkan tanya programnya gimana. Mungkin sebelum start spesifik 2 hari kan kita di sini Kamis ya Mas. Kamis, Jumat, Sabtu jalan. Persiapannya Jumat jalan. Oh iya Jumat ya, Jumat jalan. Jumat sore. Oh iya deh, jam 4 sore guys. Sorry. Kamis, Jumat berarti cuma sehari doang. Sehari aja. Nah, ketika datang tuh persiapannya apa Mas Nizar? Apa ya? Ngecek kondisi cuaca sih. Terus kayak ngebiasain kan, karena di tempatku kan panas tuh di Jember. Tempat latihanku juga panas. Di sini kan dingin. Jadi mau nggak mau harus membiasakan diri dulu sama cuaca, aklimatisasi dulu lah. Jadi tapi ideal nggak sih 1 hari itu sebenarnya? Kalau ngomong ideal masih kurang. Cuman kalau aku sih biasanya karena kan dingin nih, udah kita kalau pas mandi pakai air dinginnya aja langsung. Oh gitu. Ini udah biasa gitu kan. Supaya ngerti ya. Sama sebenarnya untuk penyesuaian cuaca kan nggak harus pas Hamin berapa kan. Betul. Mau nggak mau kita sebelum pas proses latihan tuh harus ada 2-3 kali ke gunung. Minimal kita udah tahu kayak nanti pas di ketinggian segini nih seperti apa. Dinginnya kayak gimana, kayak gitu sih. Terus untuk badannya Mas, misalnya stretching atau apa gitu? Oh iya, kalau itu sih sebenarnya panjang banget kalau diceritain. Before race aja, before race. Intinya karena aku riwayat cedera aku tuh lumayan panjang Mas. Terus karena aku dulu tuh lumayan menyepelekan kayak pemanasan, pendinginan, stretching, mobility. Maka dari itu selama dari latihan sampai menjelang race tuh mau nggak mau harus stretching biar badan tuh udah siap.
ibaratnya kayak kita tuh mau race badan tuh udah harus bener-bener ready tuh loh, nggak nunggu lama buat panas kayak gitu. Bahkan kemarin tuh Jumat pagi kita sempat jalan lah ya, nggak bisa dibilang jogging, jalan, tapi ya bener-bener kalau orang awam itu kayak tiap ada waktu pasti lari, pasti cari mileage kilometer. Nah padahal yang lebih penting tuh justru kayak mobility, stretchingnya juga, mungkin kalau di road ABC drill, sama strength kali ya mas ya. Nah istirahatnya kemarin gimana mas? Tidur dari Kamis ke Jumat? Sebenarnya kalau race 100k itu kan kita kalau yang bener-bener race ya kan nggak bakal ada tidur tuh. Emang bener-bener pengen ngejar posisi atau waktu. Itu nabung tidurnya tuh udah dari seminggu sebelum sebenarnya. Jadi dari rumah ya. Jadi kayak kegiatan yang kayaknya ada istirahat kurang atau gimana tuh di pending dulu lah, skip dulu lah. Terus kegiatan-kegiatan nggak penting kayak ngopi gak jelas tuh berhenti dulu. Berarti kayak kafein seminggu terakhir dikurangin. Jadi bener-bener ada waktu kosong tidur aja udah istirahat. Baru nanti kan pas sampai sini kan udah kondisi badan udah gak capek-capek banget. Jadi nabung tidurnya gak lama. Ketika di sini kemarin sempat tidur Kamis malam tidur. Sebenarnya jam tidur kemarin kan bukan jam biologis kita tuh. Betul. Kita start tuh jam 4. Mau gak mau kan ada waktu tidur dari pagi sampai siang. Tapi susah ya? Susah karena kan kalau aku sih biasanya rata-rata tidur siang tuh 1 jam. Paling lambat 1,5. Jadi buat maksain 2 jam tuh menurutku udah bagus banget. Kemarin 2 jam. Lumayan ya dapat ya. Lumayan lah. 2 jamnya tuh 2 jam lumayan deep lah ya. Lumayan deep. Itu juga udah dibantu sama magnesium kan. Iya. Spray sama yang tablet itu. Terus udah jadi bangunnya tuh lebih awal biar nanti bisa tidurnya juga lebih awal. Di setting dari hari Kamis sebelumnya. Jadi bangun tuh hari apa ya? Jumat kayaknya jam 3 pagi aja kita udah bangun kan mas? Iya. Biar jam 9 jam 10 pagi tuh kita udah bisa tidur istirahat. Ya lumayan ngaruh sih. Kalau yang 100 tuh kemarin jam 4 sore, yang 60 jam 4 pagi guys. Jadi aku coba meniru hari Jumat pagi itu aku juga Mas Nizar bangun, nggak lama aku juga bangun. Terus harapannya tuh Kamis malam bisa tidur. Jumat malam bisa tidur supaya jam 4 pagi itu bisa bangun dengan lebih fresh. Kita kembali ke rute lagi. Start jam 4, terus posisinya tuh gimana tuh mas? Kan aku ngeliat tuh aku lagi lari nih. Lagi lari di WS Pedahan kilometer 34 kalau nggak salah ya. Di drawback itu panitianya cerita, "Weh, Mang Aib DNF. Jatuh. Bla 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 gitu." Cuman aku nggak sempat lihat handphone atau apa ya. Ada yang DNF nih. Seberat apa rutenya? Kira-kira gimana tuh? Kemarin itu aku kalau dibilang race-nya maksimal apa enggak masih kurang sih, masih belum. Karena pertama kan masih cedera, masih pemulihan MCL. Jadi kenapa kemarin di tapping biar itu buat ngurangin impact aja. Terus aku harus ngerubah cara lari. Postur. Cara larinya harus lebih keluar lagi. Gitu. Jadi lebih hati-hati lah. Nah, cuman karena kondisi kaki itu lagi gak enak, itu aku sebelum satu lumayan nervous mas. Panik, ini gimana bisa selesai apa enggak gitu kan. Jadi yang biasanya aku sebelum lari atau race itu ngopi sekali, itu aku ngopi 2 kali. Karena nervous itu ya? Nervous banget. Tapi sebenarnya tuh dari dalam diri tuh ada target waktu atau target misalnya sekian besar nggak dari kemarin, dalam diri gitu? Kalau peringkat sih aku nggak ada. Aku fokus sama waktuku aja. Karena pengen kan ngebenerin lebih naikin lagi poin itirafku kan. Jadi fokusnya udah aku nggak peduli ada berapa orang di depanku, aku fokus sama timingku. Kemarin aku udah ngeset target tuh 17 jam sebelum cedera. Tapi pas setelah kayak 3 mingguan tuh nggak benar-benar 100% sembuh, kayaknya akan molor di 18-19. Ternyata benar di 19 ya kemarin. 19. Juara satunya 17.30 apa? Wah, berarti kalau kemarin 17 harusnya bisa sesuai itu. Cuma lumayan banyak nahannya sih mas. Sama gara-gara banyak minum kopi terus itu mules. Jadi baru tanjakan pertama ke Batur tuh udah perut gak enak. Jadi pas turun Batur itu kayak udah 3-4 kali melipir buat boker. Jadi PS1 itu aku masih nomor 12 kalau salah. Sama nomor 1 tuh lumayan jauh. Aku sempat lihat sebelum aku start tuh di live tracking tuh masih ada di 5 sampai 10 sih. Aku lupa 8 apa 9 itu. Terus tiba-tiba ya karena kita start ya dia masih lari nggak ngeh lah. Tiba-tiba udah nomor 3 aja. Cuman untungnya 100k kan jaraknya jauh. Nah, durasi lama gitu. Mungkin kan. Gini teman-teman sama yang dialamin Mas Nizar itu ya. Itu tuh
uniknya race ultra tuh tiap orang tuh kondisinya beda-beda. Maksudnya dramanya pasti beda-beda dan pasti ada drama. Pasti aja. Ya mungkin kalau super prepare dan orangnya apa ya, super duper secara fisik bagus mungkin bisa minim drama ya. Tapi namanya kita race 100 kilo, gunungnya banyak, apalagi apes juga gak ada di kalender kan. Kita mungkin ada privilege, kita orang sini ya, orang Indo, minimal cuaca tropis dan teknikal gunungnya tuh kita sedikit lebih paham lah. Karena tahun lalu udah nyobain kan. Nah, drama-drama orang luar itu ya pasti terjadi. Sama kalau kita nanti race di luar, ya kita juga ngerasain drama itu. Yang sama. Belum lagi kalau semisal nyasar nih, tanya orang lokal bingung bahasanya ya kan. Cuman kalau kemarin kayaknya Marka sama GBX menurutku oke banget ya. Bagus. Markanya bagus banget sih. Walaupun sempat beberapa kali nyasar di Black Lava, ya kan karena aku posisi ketinggalan lumayan jauh, lumayan panik kan. Pengen ngejar ya. Pengen ngejar, ya kekencengan salah-salah belok itu beberapa kali ya, lumayan sih kalau ditotalin bisa sampai 1 menit 2 menit. Lah, rutenya tuh gimana Mas? Kok banyak yang DNF, ada yang jatuh gitu? Mungkin segmen itu kali ya, segmen turun dari WS 3 WS3 itu kan sebelum naik abang kan. Kita ke arah WS4 itu. Jadi perbedaannya itu kalau yang 100k di WS3 ke kanan, kalau yang 60k atau 55k tahun lalu WS3 itu ke kiri atau lurus ke arah abang. Iya. Itu gimana rutenya tuh Mas? Kayaknya yang kemarin sebenarnya kita itu lari pertama sampai ke 6 sampai WS4 itu masih deketan. Bahkan kita jadi si Filipin ini udah check out duluan, udah naik mana? Agung. Itu ada, seingatku ada aku, ada Mas Dede Hilman, terus siapa lagi ya? Ahmed Bedair, Mesir. Terus Malaysia sama Hong Kong sama Mangaib di belakang. Karena Mangaib emang kalau pas rute roundable itu dia kurang sih. Cuman yang bikin aku kaget, tiba-tiba pas di puncak Agung dia udah di belakangku. Maksudnya dengan gap sejauh itu dia bisa ngejar. Jadi titik bottom atau base camp lah ya. Iya. Purgai itu di ketinggian berapa Mas? Berapa ya? Aku lupa. Pokoknya klaimnya itu kita ke puncak tuh 2000-an. 2000 ya. 2000 tuh bisa disusul Mangaib ya. Itu aja dia naik masih ketawa-ketawa lagi. Anjir, ya memang. Nah, tiap orang tuh ada apa ya, plus minusnya teman-teman. Kayak Mangaib teknikal turunan dia sadis banget tuh. Kalau Abil juga ternyata sadis ya. Nah, mungkin beberapa yang lain, elit-elit yang lain mengcover kekurangannya tuh dengan kelebihannya masing-masing. Misalnya ada orang yang di WS tuh cepet banget. Bener ya Mas? Kayak sat cepet gitu loh. Karena jadi kuncinya itu kita harus tahu posisi WS-nya di mana. Kita tuh udah harus tahu harus ngapain. Kebanyakan orang kan masuk WS masih minum. Itu udah sesi berapa detik. Kita tuh sebelum WS tuh udah ngabisin air dulu biar langsung refill, ambil makanan apa aja. Jadi udah disimulasikan sebelum masuk WS. Termasuk kira-kira di sini makannya di WS berapa gitu kan, sama masukinnya apa gitu aja ya. Gitu. Nah, itu jatuhnya tuh gimana si Mangaib? Sempat cerita nggak? Atau mungkin Dede juga DNF juga guys? Dede tuh kemarin faktor perut ya? Perut. Emang karena ada asam lambung kan. Apalagi kalau di trail tuh udah bener-bener nggak bisa ditebak tuh. Kita mau ngeplan makan minuman kayak gimana, kalau pas lagi nggak enak ya udah. Karena juga tahun lalu juga aku ngalami berbaris tuh begitu. Tuh kalau Mangaib itu dia emang kecapean banget sih, karena dari SMR habis itu Merbabu, itu BTR aja dia masih sampai puncak abang kan, bukan orang lah. BTR sampai puncak abang? Iya, dia kan kemarin stop di puncak abang baru. Pedahan berarti turunnya dia? Off-nya? Puncak belok ke kiri ke arah WS3, jadi gak sampai Trunyan. Puncak belok kiri. Iya. Memang kemarin kita tuh turun Agung bareng. WS drawback kilometer 56 tuh kita bareng. Itu kita ngobrol banyak lah. Kayaknya kalau di podcastin tuh dapat 1 episode tuh sama Mangaib. Ada aja ceritanya. Selalu ada ya. Padahal kondisi race tuh, ya kan? Kondisi race. Cuma ya karena kan kita malam terus biar gak ngantuk ya ngobrol terus. Dan bosan ya. Dan waktu itu kan itu rute yang gak familiar buat kita. Rute
pendakian Gunung Agung tapi bukan buat umum kalau nggak salah. Waktu turun itu waktu ya. Turun. Cuman kadang memang enaknya kalau kita ada teman ngobrol tuh kayak kilometer demi kilometer kayak nggak kerasa gitu. Tahu-tahu ngobrol setengah jam sejam, wih udah WS. Nah, sama tadi yang dimaksud Mas Nizar itu adalah hampir semua temen yang ikut Merbabu Sky Race penyok di sini guys. Iya. Jadi race effort ultra atau race kategori ultra dengan jarak 1 minggu tuh bener-bener nggak rekomen ya. Mungkin bisa, mungkin race, misal race yang sebelumnya itu cuma buat ini doang, buat ya latihan biasa. Jadi effortnya tuh beda. Ya, atau kategorinya kali ya. Kalau ngasih effort yang sama, ambiar. Mungkin bisa tapi akan kasihan badan sih. Ya, antara tepar atau nanti badannya dalamnya yang berkoar-koar kan. Benar. Jadi Mang Aib, aku Opik. Iya, Opik tuh 60k tuh di luar 10 besar kalau nggak salah. Lalu ada juaranya MSR Acil tuh super power banget, bisa ngalahin Mang Aib. Di sini juga penyok ya kan. Terus Heni Sutanda. Kalau Ciheni kayaknya dia persiapan Rinjani 100 miles sih. Mungkin taperingnya 60k dia di sini. Aku lihat tuh kalau ini persepsiku ya, aku nggak ngerti kalau baca Ciheni, monggo dikonfirmasi ya. Mungkin dia tuh kayak ngeliat badan, jalan lari. Kalau badannya enak dia mungkin ya mau ngegas, tapi kalau enggak ya slow. Ya, tapi kalau dengan level kompetisi yang kemarin tuh emang berat. Harus dengan kondisi yang fit banget sih Mas. Itu sih. Terus kemarin posisi bisa menohok kedua tuh ketika kilometer berapa? Ketiga sorry. Aku sama Mang Aib itu masih Mang Aib itu kita bareng kayaknya sampai WS3 deh. Berarti itu aku tinggal kan. Itu aku, masih berapa itu? Jadi karena aku kelamaan di awal udah buang waktu buat melipir BAB, itu ada WS3 tuh aku skip. Aku skip. Soalnya kan aku ngeliat dia turun terus kan. Makanya bisa nih kalau cuma nahan pace aja bisa. Nah, ternyata kekejar. Itu aku ngejar Mas Dedi sama Ahmed Bedair. Kita masuk WS 4 tuh bareng kok. Cuman aku cek duluan. Itu di posisi berapa tuh? 4, itu udah langsung kedua itu. Langsung kedua. Terus udah sampai ke puncak Agung turun lagi itu kita pepet banget. Sampai di makanya cerita 1 sampai 5 tuh di Agung mepet ya waktu itu. Mepet. Cuman karena jujur aja aku kan downhill tuh jelek banget Mas. Nggak sekenceng orang lain lah. Jadi aku kemarin tuh bawa 2 headlamp. Satu headlamp itu emang dia kayak 1000 lumens. Jadi kayak beamnya itu lumayan, jangkauannya tuh lumayan jauh, luas gitu. Itu biar meminimalisasi jatuh atau insiden-insiden yang bikin inilah cedera gitu lah. Dan jadi kalau terang kan kita lebih pede ya, otomatis lebih cepat ya. Jadi pas di Puncak Agung itu aku switch headlamp. Berarti di Puncak Agung tuh jam berapa tuh Mas? Kayaknya jam 12:30 deh. 12 setengah satu. Itu kilometer Puncak Agung 45 50? Kayaknya 40-an. 40-an, setengah satu. Bentar. Aku lagi menganalogikan kalau aku yang ikut 40-an setengah satu. Berarti aku katakan tambah 3 jam 4 jam. Nah, 2 3 sama 4. Tetap aja nggak dapat terang, cuy. Kayaknya 45 deh, Mas. Soalnya kan kita turun tuh 7 kiloan nyampe WS. Iya. E5 itu 56. Ya misal lah dengan selisih ITRA kita selisih 200 lebih kan. Dirimu setengah satu berarti kan aku separah-parahnya setengah 4 kan. 3 jam atau 4 jam setengah 5 tetap nggak dapat terang. Berarti ini memang menurutku sedikit lebih dimodif kali ya. Iya. Karena ya kalau aku nggak dapat apa-apa kayak ngapain ya? Iya, itu beda orang, beda ini sih. Tapi emang kemarin kayak nyesel banget. Itu kemarin kita lari cerah kan. Cerah banget, langit tuh kelihatan, bintang tuh kelihatan. Cuman ya gak dapet view aja. Ya. Berarti mundur mungkin dari jam 4 jadi jam 7, 3 jam aman ya. Bisa 3 jam yang elit tetap nggak dapat. Tapi kayak yang tengah-tengah sama akhir-akhir dapat sunrise kali ya. Dapat sunrise dan dapat panas. Dapat panas. Oke, tapi itu turun Agung nggak resiko tuh. Kita kayaknya udah berkali-kali jatuh itu. Sama Mang Aib tuh. Sampai Mang Aib tuh kalau nggak salah kram dia. Dia ada di udah ngerasa ini kayaknya udah nggak bisa di-push lagi deh. Dia udah sadar kalau ini udah kecapean banget nih habis dari Merbabu. Udah. Berarti dia mulai merasa limit badannya tuh ngomong ke kamu di kilometer berapa? Turun Agung kilometer 40-an tuh. Terus dia DNF di 60-an. 60-an deh, Mas. Buset. Udah setengah lebih itu. Karena gimana ya? Kayak
kadang kalau orang apalagi yang nyinyir tuh bangga ya, maksudnya elit DNF, kita tuh nggak usah elit lah. Aku yang orang biasa tuh mau DNF tuh juga kayak maju mundur, apalagi udah sampai Puncak Agung. Dan bayangin kita ya, walaupun misalkan Mang Aib, Nizar atau aku ada sponsor, kita tetap ada hal yang harus dikorbankan sama keluarga. Bener. Kerjaan lain hilang dan belum investasi latihannya. Jadi jangan seenaknya ngomong elit DNF bla 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 atau lemah atau drama atau apa. Ya ketika dalam prosesnya malam-malam tuh bener-bener struggling, ya nggak sih? Iya. Kayak padahal kita sebenarnya yang orang nggak tahu itu, kita tuh nggak ngomong ini ya, sesama elit tuh kita saling support sebenarnya. Nggak ya, kompetisi, cuman ya tetap masih apa ya, masih batas wajar lah. Nggak ada yang musuh-musuhan gitu. Malah kita kemarin tuh kata Mang Aib, ini kita 3 besar ada Indonesia 1. Jadi, karena biar nggak malu-maluin lah ya. Kita tuan rumah, nggak ada satu perwakilan kan. Jadi itu jadi salah satu motivasiku biar gimana caranya bisa keep up sama si pelatih dari luar ini. Kalau yang nomor 1-nya tuh itarannya kisaran berapa tau nggak? 800 ada? Kayaknya 698 atau mirip, dia kurang lebih sama kayak aku, Mas. Oh berarti kamu yang lagi memang underperform ya? Dia itu kalau nggak salah porter di Gunung Apo di Filipina. Filipina tuh secara fisik dan secara kurs ya, tuh mirip kayak sini. Iya. Jadi kayak kita kalau race di luar tuh bisa dikirain orang Filipina kalau kayak kita ya. Kalau yang lainnya beda. Oke, terus kemarin nutrisi atau gel kira-kira habis berapa atau bawa apa aja, Mas? Kemarin tuh aku gel bawa 13. Cuman kepakainya 7. Terus kalau kayak karbo gitu-gitu, sosis bawa 2. Terus makanan manisnya roti sih, roti yang manis ya. Ya, itu aku rekam dulu. Oh, ada di vlog BTR, ada itu. Terus di drawback nitip barang nggak? Makanan kopi. Dengan makanan, aku set makanannya tuh sama, aslinya tuh 2, terus sama yang manis-manis 2. Cuma ternyata banyak gak kepake, soalnya WS BTR cukup mewah ya. Mewah sih. Komplit. Jadi WS BTR itu makanan ada semangka, terus pisang, kurma, sosis, terus apalagi aku lupa. Pokoknya banyak lah opsi. Makannya banyak berarti. Banyak. Itulah kenapa ada pelari 100 kilo yang gak bisa nasi katanya. Oh gitu. Katanya ya, nggak ngerti nih katanya. Bener gak sih kemarin ada yang bilang gitu kan? Katanya ada sih. Cuman aku kemarin nggak ngambil nasi. Nggak ngambil makanan kayak pop mie gitu, nggak. Ada sosis juga kan di itu ya. Terus apalagi ya kemarin, pokoknya terus komposisi antar WS tuh kayaknya sama deh. Jadi kita tuh udah bisa ngebayangin mau makan apa. Oh, nggak ada yang terlalu ceklek gitu ya? Nggak ada yang, kan biasanya ada tuh WS cuman air, nggak ada makanan. Biasanya ada setelahnya ada makanan. Itu kemarin kayaknya sama semua deh komposisi isi WS-nya. Kalau sepatu kemarin bawa berapa? Bawa 2 sih. Bawa 2. Ada Essex Trabuco 13 sama Fuji Speed 3. Nah, makainya gimana tuh? Jadi karena di first half-nya itu dari kan lebih teknikal tuh, Mas. Ada Batur, Abang sama Agung ya. Ya, itu aku pakai yang lebih gripnya lebih lebih mantap sih. Pakai Trabuco 13. Terus second half-nya itu karena banyak yang rute runnable, banyak ketemu aspal. Ya walaupun masih ada turunan-turunyan, itu pakai Fuji Speed 3. Itu lumayan. Kenapa nggak pakai Meta Fuji kalau banyak aspalnya itu? Kalau malu sih jawabnya. Aku lebih nyocokin sama outfitku juga sih. Anjay. Oke. Nggak perlu malu. Kita semua ya ya wajar lah. Cari foto afternya karena wajar, di drawback itu kan aku naruh jersey, sepatu, oren, kacamata. Ya minimal seburuk-buruknya hasil raceku, minimal finish tuh finish ganteng lah. Oke. Baju bawa apparel bawa berapa? Jersey ganti tuh. Jadi aku first tuh pakai long sleeve karena akan dapat dingin banyak kan. Kedua tuh pakai short sleeve. Oke, berarti ganti 2 ya. Ganti 2 itu, sepatu ganti, kaos kaki ganti, terus switch headlamp juga. Jadi kemarin total tuh 4 headlamp aku pakai. Terus switchnya gimana tuh dari jam 4 sore? Di vest bawa 2. Di vest bawa 3. Jadi ada satu di belt, satu di
Satu di vest, satu dipakai kan. Oh, ini aku tunjukin di sini nanti. Jadi Mas Nizar tuh selain vest, ada belt, ada quiver. Jadi 3 guys. Aku tuh bayanginnya mungkin kalau belt sama vest sih oke sih lah. Ini trekking pole-nya tuh sebenarnya bisa dimasukin di modif itu ya, sama vestnya. Cuman kalau nggak kompatibel, kalau nggak satu brand tuh kayak harus ngakalin gitu. Aku juga ngalamin ketika ketika gitu kan. MSR kita pakai vest quiver yang sama tuh, quivernya, karena kita trekking pole-nya lagi pakai trekking pole lagi. Nah itu tuh nggak bisa fit sama semua brand. Lagi lari copot. Aduh ya ampun, 5 sampai 10 kali. Buang waktu juga kan. Nah, itu teman-teman. Terus kemarin finish jam berapa, Mas? Finish itu 19 berarti jam 11. Jam 11 siang ya? 11 siang tuh. Hari Sabtu. Wah, itu yang nyambut banyak banget ya? tuh, rame tuh. Cuman untungnya sih gak kesundul sama pelari paling depannya 60. Oh, minimal vibes finishnya dapat lah. 60-nya berapa tuh waktunya? Atau 8 jam kalau nggak salah. 8 jam 30-an. Lebih tajam dari tahun lalu ya berarti. Iya, dari Belanda. Wah, 60 loh padahal. Emang dia skor ITRA-nya 800. Dia paling tinggi Paling tinggi di sini ya. Terus kemarin juga sempat ngobrol kan sama si Hong Kong itu. Emang dia si orang Belanda ini dia base-nya tinggalnya di Hong Kong. Di Hong Kong, terus di sana dia udah sering juara gitu. Udah jago lah. Terus gimana 5 kilo terakhir, sambil tanya-tanya belakang atau ngecek-ngecek gitu gak, Mas? Kan pasti kan kita kalau mau finish terus udah diomongin posisi 3 itu kan pasti semangat tapi nervous kan? Iya benar. Dan kemarin tuh waktu kalau nggak salah masih di atas, tuh kaki itu udah nggak bisa. Jadi kan karena sakit kan, itu stride-ku tuh udah nggak bisa tinggi. Mau nggak mau pakai cadence saja. Larinya timik-timik, yang penting kenceng aja. Sebenarnya sampai WS terakhir tuh gak terlalu jauh sama si nomor 2. Cuman aku udah bener-bener gak bisa nge-push udah. Daripada kenapa main aman terus dapat info lari di belakang tuh jauh 1 jam sekian lah. Ini ya udah main aman, yang penting finish selesai. 3 ke 4 di posisi itu selisih 1 jam lebih. 1 jam lebih kalau nggak salah. Oke, sadis banget. Oke teman-teman, sebentar mohon maaf. Ini keep dulu sampai di sini. Ingat-ingat ya Mas Nizar, kilometer berapa tadi nih? Hampir sebelum finish ya. Pokoknya kita bahas sebelum finish. Kita ini udah 9.05 harus beres-beres. Mungkin lanjut sambil jalan nggak apa-apa ya di mobil ya. Siap. Nanti didengerin orang-orang ya nggak apa-apa lah. Oke, kita beres-beres dulu. Oke guys, kita lanjut di High Ace ini. Ada Teh Desi juga yang mau nggak mau ikut on frame karena ya kameranya kayak gini. Oke, Mas Nizar, tadi kan 5 kilo sebelum finish kan? Iya. Sempet tanya-tanya belakang masih 1 jam. Iya, jauh. Nah, terus 2 kilo terakhir tuh kan ada nanjak tuh. Itu masih bisa lari atau gimana tuh? Atau jalan aja pasrah? Banyak jalan sih, karena jadi kemarin itu aku sempet nyasar di titik yang sama. Aku nyasar tahun lalu. Jadi kan ada tuh kita sebelum finish dinaikin ke arah Batur tapi nggak sampai naik kan. Nah itu nyasar di titik yang sama. Yang sebelum jalan raya. Sebelum masuk Nyebrang. itu. Enggak, sebelum masuk itu loh. Yang dibelokin kanan itu? Jadi kan kita ke kanan dulu. Nanti masuk, nanti ada hutan-hutan. Kiri. Nanti ke kiri. Nah itu aku ke kanan. Nah. Padahal markingnya jelas. Udah capek sih. Oke. Terus. Udah itu kayak di Java aja. Kayak tahun lalu kayaknya nyasarnya di sini. Terus aku lihat di Strava itu, oh iya bener di yang sama. Cuman putar balik lagi udah ke finish itu banyak jalan lari. Kaki kan udah gak bisa diangkat tuh karena di lutut udah sakit. Tapi ada kayak kram narik gitu nggak? Nggak ada. Kram nggak ada karena ya effortnya kan nggak bener-bener all out kan kemarin. Masih nahan. Oke. Terus ketika menjelang finish masuk area Batur Natural Hot Spring, gimana tuh? Ada dari luar udah ada yang nyambut atau gimana? Udah ramai banget itu nyambut. Udah pokoknya udah happy banget lah. Pikirannya apa tuh? Nggak nyangka juga sih kemarin. Karena kan sebelum start aku tadi udah cerita kan lumayan nervous, panik sama kondisi kaki itu kan. Aku yang pikir cuma bisa finish apa enggak. Ternyata udah sih bisa. Kayaknya pas mau finish malah itu ya, outfit lagi ya? Oh iya dong. Kan apa yang paling utama apa tuh? Biar terlihat cemerlang. Kalah kenceng, yang penting menang style aja. Oke. Nah, ini udah finish ya. Terus kalau dari sudut pandang Mas Nizar, drama kemarin personal yang paling parah, yang paling mengganggu tuh apa tuh?
Kalau yang paling parah sih kayaknya turunan dari Abang. Turunan itu kan masih gelap tuh Mas. Terus loh, tar di Agung kan setengah satu turun sampai Abang masih gelap lagi, masih jam 3. Astaga. Jam 4 deh, soalnya itu suara si 60 start tuh kedengeran sampai atas tuh. Itu turun kan, dan itu kan technical banget tuh. Itu aku ada salah pijakan. Ada yang sebelah kanan tuh rumput-rumput, itu aku salah pijakan tuh, udah hampir jatuh ke tebing tuh. Kalau jam segitu ada pendaki atau yang naik ya sih Kak? Lihat sunrise nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Bener-bener kosong banget itu. Dan itu depan belakang jauh kan pasti kan? Jauh. Aku mau nungguin orang belakang itu kan udah nggak bisa, udah nggak ada yang bisa ditumpu kan. Itu udah gelap banget mataku, itu udah kayak mikir, udah nggak mikir risk lagi, udah sampai bawah tuh yang penting selamat aja udah. Terus matahari terbit atau mulai terang tuh berarti posisimu di kilometer berapa tuh? Dapat sunrise itu di sudah semua? Trunyan kayaknya. Ini WS belum nih? WS Trunyan. WS Trunyan. Di kan pintu dulu guys. Kurang. Lemes ini gimana ini? Terang di WS Trunyan. Iya, itu WS Trunyan tuh kita cuman itu kan yang bawah pedalan itu. Ke bawah cuma buat ke WS doang, itu kan dinaikin lagi kan? Iya. Nah itu dapat sunrise-nya di situ. Jadi udah kelihatan tuh danaunya. Di situ juga berarti nggak ketemu orang ya? Ketemu pelari 60 juga pasti belum itu kan? Sampai di WS itu enggak, saya bareng sih itu, si nomor 2 tuh Hongkong. Kita bareng terus itu. Sampai WS, hampir WS terakhir tuh bareng terus. Cuman dia bilang katanya nggak kuat panas kan, jadi kayak mau nggak mau finish tuh sebelum matahari. Berarti targetnya dia takut KO kali ya. Main pasti akhir-akhir dia bener-bener all out katanya dia bilang. Oke. Terus kalau cuaca masih Sir? Cuaca menurutmu tahun ini lebih oke daripada tahun lalu. Tahun lalu tuh panas banget Mas. Tahun lalu ikut kan? Ikut. Panas banget. Pedahan hell katanya. Itu pedahan hell tuh 1,2 kilo kalau salah. Elevasinya 700. Gila. Kemarin di pedahan itu berarti dirimu pagi kan? Pagi, masih pagi jam 7, jam 8. Bentar. Loh, berarti nggak kena panas terik sama sekali ya kalau finish 19 jam ya? Cuman pas dari WS terakhir ke finish aja panasnya. WS terakhir ke finish tuh berarti sekitar jam berapa? 10-an ya? Jam 10-an. Wah, ya tipis lah, sedikit doang lah. Iya. Cuman kemarin emang banyak mendung ya kayaknya. Waktu hari Sabtu itu. Nah, terus untuk overall penyelenggaraan PTR khususnya yang kategori 100 kan ini kan edisi perdana kan? Iya. Menurutmu gimana Mas? Overall tuh bagus banget. Dia secara teknis sama non teknisnya tuh bagus lah. Secara teknis tuh dari rute, marking, GPX, apalagi WS-nya tuh udah terbaik. Nah itu jadi salah satu pertimbanganku kenapa aku ikut kategori 100K setelah 7 tahun terakhir. Dan aku terakhir 3 digit itu 2018 Mas. Aku baru 3 digit lagi tuh 2025. Itu waktu itu di BTS 2018. Oke. Race pertama BTS, 100 kilo terakhir BTS. Iya. Ini yang kedua nih di BTR. Salah satu pertimbangannya karena secara teknis dia oke banget lah. Nggak perlu aku worry yang masalah-masalah nggak penting kayak marka gimana, rutenya gimana. Jadi aku percaya sama BTR. Kalau non teknisnya itu dia anjing. Yang tahun ini emang lebih safe. Jadi tahun lalu kan ada beberapa spot anjing yang lepas gitu kan. Nah tahun ini tuh kayaknya lebih aman deh. Kan kemarin sempat jalan-jalan waktu di sini tuh kan minta tolong anjing buat ngasih tahu yang lainnya kan. Besok aku main lewat gitu kan. Sama teman-teman panitia kayaknya lebih ini deh, lebih tahu harus nge-treatment kita kayak gimana kan. Hospitality-nya lebih oke lah. Oke ya. Di WS itu kita bener-bener dilayani 100% sama mereka. Ya iya, tapi kalau yang aku kalau 60K-nya masuknya barengan gitu ya melayani diri sendiri, yaitu plus minus lah guys. Plus minus lah. Terus kalau misal ada kekurangan yang mungkin minor gitu, kira-kira apa masukan buat panitia? Susah buat nyari kekurangan. Terus yang aku suka juga race expo-nya. Keren ya? Keren banget. Dari tahun lalu sama yang sekarang itu. Tahun lalu tuh kayaknya jam 10 itu udah sepi gitu. Maksudnya nggak semeriah kemarin kan, kita sampai over COT si 7K aja masih ramai kan. Iya. Itu sih. Kekurangan kayaknya ini sih Mas, akses kayak parkir. Oke. Terus apalagi kalau pas hari terakhir itu
numpuk tuh 15K 7K. Gimana beli parkir gimana? Iya, parkirnya mungkin lebih diperbaiki lagi untuk sistemnya. Oke. Supaya tidak kredit, kasihan. Kantong parkirnya ya. Ya, apa namanya? Kasihan parkirnya pada parkir jauh, jalan jauh, kasihan. Ini Mas Aji ya dulu. Ya, nah, Yoga. Mas Yoga ini termasuk yang berjasa juga mengantar Mas Cesar nih. Bisa sampai podium, kalau nggak diantar nggak bisa kan? Iya. Katanya kalau nggak juara nggak diantar sampai bandara katanya. Ya udah ntar aku lari aja. Nah ya kan, sesuai omongan kemarin Mas, dilariin sama dia. Oke, overall pribadi puas atau kira-kira masih kurang puas atau gimana sih? Kalau dari penyelenggaraan aku puas banget, tapi kalau secara performance masih kurang sih. Jadi kalau tahun depan ada 100K kayaknya mau bagusin waktu lagi. Nah, kira-kira titik apa tuh yang bisa dipertajam atau yang kira-kira bisa meminimalisir kesalahan? Latihan sih, harusnya lebih panjang lagi. Kemarin kan cuma 9 minggu tuh Mas. Setelah aku cedera, terus 9 minggu itu udah include latihan pas bulan Ramadan kan. Jadi mileage sama elevasi gitu ya gak bisa dar-der-dor, karena kita juga harus fokus ibadah kan. Tuh. Terus sama kayak ngurangin hal-hal gak penting, karena kita kayak kebiasaan kita, misal kayak kemarin ngopi itu sekali aja, cuman karena kita udah panik, nervous 2 kali. Nah, kesan-kesan yang sebenarnya kecil tapi pengaruhnya tuh besar ke hasil race itu harus dikurangi. Padahal ngopi kan enak ya Teh ya? Ya kan? Enak bener nggak? Setuju nggak? Setuju. Nah terus kalau itu kayak aku kayak Mang Ayub tuh gimana tuh kebanyakan race tuh? Iya, kayaknya harus di ini deh, harus lebih di dirimu harus ikut dong. Harus di setiap minggu. Oh, janganlah. One week one race. Aku tahun lalu itu tiap bulan race. Total race aku tahun lalu ada 14 kayaknya. Cuman 1 race yang aku gak podium di PON waktu itu, finish keempat. 14 race. Cuman itu karena podium semua, cuy. Itu aku lebih ke riset sih, dari latihan sama kayak race itu kira-kira apa yang harus diperbaiki kayak nutrisi. Nah, hasilnya itu emang akan kelihatan di 2025. Cuman kan masih ada kekurangan kan. Bentar, ini gitu. Mei udah berapa race nih? 3 berarti. 3 Mei 3 race. Terus CTC sama BTR. Tahura CTC rank berapa? Tahura 4 kayaknya. Podium 4. CTC itu ketiga. Ini 3 lagi. Iya, ketiga. Wah, berikutnya 2 dan 1. Nah, itu. Amin. Terakhir buat teman-teman semua yang mau nyobain 100 kilo khususnya di BTR atau mungkin secara umum 100 kilo yang lain, kira-kira apa nih persiapan yang harus dipersiapin? Latihan sih pasti ya, lari. Terus banyak yang orang nggak perhatiin tuh kayak istirahat, nutrisinya juga, pola makan tuh. Aku lumayan ngerubah pola makan dan latihanku di luar lari loh. Oke, nah pola makan tuh apa tuh yang maksudnya yang krusial? Ngurangin gorengan, junk food. Pokoknya real food lah. Tuh gara-gara aku sering aku belajar tuh banyak dari sosmed sebenarnya Mas. Instagram, dari Threads, dari YouTube. Terutama konten-kontennya si Dr. Tirta tuh, dia bahas mitos fakta kayak itu kan hal-hal sepele yang sehari-hari kita temui, ternyata ini ngaruh banget nih. Oke, terus diaplikasiin. Iya, aku aplikasiin, lumayan lah. Ilmu-ilmu gratis kayak gitu kan ini banget. Penting ya? Penting banget. Terus? Makan, terus vitamin. Aku tahun ini banyak spend di vitamin sih daripada makan makanan nggak penting. Mungkin bukan spend kali, investasi kali. Iya, benar. Itu terus latihan kayak strength, mobility, stretching itu aku lebih kenceng lagi karena kan sering cedera tuh kemarin. Ya bener-bener udah trauma, udah gak pengen lah. Udah latihan bagus terus cedera, latihan bagus terus cedera, tuh gak enak tuh. Gak bisa continue gitu. Itu sih. Oke, itu ya. Terus target kedepannya karena ini masih Mei 2025 ada apa lagi dan kira-kira targetnya apa? Apa ya? Kemarin tuh habis finish 100 sudah kayak malas mau lari lagi sebenarnya. Cuman kalau ngomong target mantra kali paling dekat. Mantra 116. Mantra 68. Terus ada BTS masih belum tahu nih. Belum sama ngerti. Aku aiming di ini sih, final ATM Mas tahun ini. Di mana tuh? Di November di Vietnam. November tuh. Itu udah qualified Ki. Secara poin tuh udah
secara qualified udah terpenuhi lah. Biasanya dia di kategori kayak middle ya, 80-an gitu ya? Iya, yang di long trail ya, 80-an, 70-80 gitu sih. Sama mungkin SEA Games akhir tahun di Thailand. Mari kita doakan semua yang terbaik. Gimana tadi sih? Ada komentar ya? Top, pokoknya top banget. Kita ikut mensupport ya? Ikut support aja ya? Ikut support. Oke, Mas Nizar, ini sebelum jalan makin berkelok-kelok, kita mau ke arah Kintamani, ke arah selatan. Thank you waktunya. Ini nggak kerasa hampir sejam kita ngobrol-ngobrol. Semoga kita bisa ketemu lagi di next event. Dan mungkin bisa ngulik hal lain karena seru banget. Ini banyak ilmu, banyak daging yang bisa kita buat pelajaran dan sukses ke depannya. Buat teman-teman, kalau ada pertanyaan dan saran mau tanya sama Mas Nizar, boleh cantumin Instagramnya, nanti aku kasih di deskripsi. Namanya apa, Mas? Nizar hanya pakai 4. Boleh nggak kalau orang tanya-tanya DM gitu? Oh boleh. Atau boleh. mau bikin sesi coaching gitu? Next mungkin? Mungkin ya next lah. Next bisa. Mantap tuh, udah langsung aja kalian DM. Kalau nggak lagi latihan pasti dibalas ya? Pasti dibalas. Oke, di sini juga boleh pertanyaan dan saran di sini. Dan sekian dua kali ini, thank you semua buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan dan saran, langsung tulis komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Bye bye.